Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 34 dengan judul Kiss. Di bawah kucuran air dingin bertujuan untuk menenangkan kepalanya yang terasa begitu pusing. Tubuh telanjang itu duduk memeluk lutut. Tak bisa berhenti memutar kejadian mengerikan beberapa saat yang lalu. Wajahnya yang basah langsung ia bekap, malu. Tapi juga bingung. Abiasa melindungi dirinya tanpa memikirkan nyawa pria itu sendiri. Di mana otak pria itu? Tapi mengapa sampai melakukan itu hanya untuk dirinya? Abiasa, bukankah pria itu sangat menjaga dirinya selama ini? Tapi kemudian adegan di lift langsung muncul di atas kepala, Jemima langsung kibaskan tangannya ke sana. Bukan itu. Protesnya akan imajinasi liarnya sendiri. Dia membicarakan yang lain seperti Jemima menghitung berapa kali Abiasa menolong dirinya. Seperti meminjamkan uang dan entah berapa kali pria itu melunaskan begitu saja, padahal Jemima belum membayar. Yang paling repot merawatnya saat ia sakit, walau dulu Jemima pikir itu kewajiban Abiasa karena sudah membuat ia bekerja begitu keras. Bahkan ketika patah hati, diputuskan oleh pacar-pacar sialannya itu, Abiasa akan mendengarkan ceritanya tanpa menyela. Walau Jemima juga tak tahu apakah pria itu benar-benar mendengarkannya. Semakin diurutkan berapa kali Abiasa membantunya, sebenarnya bukankah berlebihan jika menganggap pria itu sebagai tiran? Abiasa menyelamatkan ia dari rasa malu karena pernikahan yang nyaris gagal. Bahkan ketika Jemima pikir pernikahan ini bukanlah apa-apa. Masih terus menganggap buruk Abiasa. Tapi tirani itu rutin mengirimi dirinya uang bulanan yang terpisah dari gaji. Maksudnya nafkah. Bunyi gemericik air yang makin menenangkan dirinya, membuat Jemima mampu menghitung apa saja yang sudah Abiasa lakukan, hanya dengan melibatkan sedikit saja prasangka buruk. Biasanya tiap kali memikirkan Abiasa, Jemima hanya mengingat sisi kejam pria itu saja. Kebaikan yang terlintas kadang langsung ia buang ke kotak sampah. Tapi sekarang, pipinya bahkan memanas hanya karena mengingat Abiasa yang selama ini selalu menjaganya. Kalau tadi yang ditusuk perutnya gimana? Wajah wanita itu bersembunyi di antara lutut. Jika terjadi sesuatu dengan pria itu dan Abiasa mati, duh Mim, jangan mikir jelek. Dia bahkan belum pernah melakukan apapun untuk Abiasa, misal melayani pria itu selayaknya seorang istri. Lagi ia mendesah. Tapi Jemima tak tahu bagaimana cara memulainya. Pak Abi, ayo kita nge-seks. Wanita itu mengerjap cepat sebelum tangan kembali mengibas ke atas kepala seolah menghapus balon dialog yang muncul di sana. Yang benar saja dia berkata begitu pada Abiasa. Pak Abi, saya mau melayani Bapak. Itu lagi. Dengan otak licik Abiasa, nanti dikiranya ia meminta pekerjaan tambahan pula. Bapak saya mau ajak Bapak bercinta. Tiap kalimat yang ia pikirkan, Jemima selalu membayangkan ia berdiri di hadapan tirani itu dengan menggunakan bathrobe yang memamerkan belahan di bagian paha. Rambut basah ia biarkan terurai, lalu wajah bersemu merah malu-malu. Kemudian Abiasa, pria itu menatapnya dengan tatapan tajam, dingin, namun tampak semburat lapar di sepasang netra itu. Jemima langsung menggeleng cepat ketika khayalannya lebih liar dari keberaniannya yang selalu ciut ketika menghadapi Abiasa itu. Bercinta. Jari wanita itu mengukir abstrak pada permukaan marmer berpori yang ia duduki. Tapi kalau menggunakan kata bercinta rasanya kurang tepat kan? Masalahnya dia dan Abiasa, mereka tak memiliki perasaan apapun. Sial! Tapi dari tadi jantung Jemima tak henti-hentinya berdebar. Gigi-gigi yang bergemelatuk gelisah itu lalu menggigiti ujung kuku jemari. Siapa yang cinta? Ia mendebat pernyataan yang tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tak mungkin mencintai Abiasa. Andaipun memang memiliki rasa, itu tak lebih dari sekadar kagum saja. Udahlah. Kenapa repot-repot mikirin hal yang gak perlu sih, Mim? Wanita yang mencoba untuk menekan resah itu bergumam. Kalau dia mau ya, biar dia minta sendiri. Berdiri, usir semua pemikiran yang terus berpusat pada Abiasa, Jemima segera membersihkan tubuh. Lagi pula, mengapa ia berpikiran untuk membalas budi pria itu atau basa-basi ingin memenuhi kewajibannya sebagai istri? Dia bekerja dengan pria itu. Abiasa layak menjaga dirinya yang merupakan aset berharga untuk si direktur yang selalu tak bisa mengerjakan pekerjaan dengan benar tanpa dirinya. Pria itu membutuhkannya. Maka tak heran jika sudah memberikan bantuan pada Jemima. Ya kan?
Lagian di sini, Jemima adalah pihak yang paling banyak merugi. Lihat, gara-gara pria itu ia terancam jadi perawan tua karena tak sempat mencari suami. Ya, sekalinya dapat malah melarikan diri. Jadi kalau Abiasa menikahinya, itu adalah tanggung jawab pria itu untuk menanggung hidupnya yang sudah menjadi aset berharga ini. Segera melilitkan tali betrobe di tubuh, Jemima lalu keluar. Tidak. Dia membuka pintu pelan-pelan, mengintip apakah Abiasa sudah kembali ke kamar. Posisi kamar mandi memang bersebelahan dengan kamar. Namun sayangnya, pintu menghadap pada pagar kaca yang memperlihatkan suasana langit-langit ruangan dan sebagian lantai 1, sehingga Jemima tak bisa melihat apakah Abiasa sudah kembali atau belum. Apalagi tak terdengar suara pria itu. Menutup pintu kamar mandi lagi dengan begitu perlahan, lalu ia tatap wajahnya di cermin kembali. Dia sudah melakukan ini sejak tadi dan penampilannya tak berubah. Rambut basah yang bersembunyi di dalam handuk, tetes air yang masih mengaliri wajahnya, lalu pipi bersemu merah. Dia cantik, cantik versi kepercayaan dirinya sendiri. Melirik lagi ke arah pintu, kaki yang melangkah ke pintu kaca itu langsung berputar arah menuju rak sabun di samping tiang shower, dan jemarinya mulai memilah-milah dengan cepat botol sabun mana yang memiliki aroma paling wangi. Ia mencobai satu persatu dari 5 botol kecil yang ada, lalu memilih 1 botol yang berisi cairan berwarna ungu. Ini paling wangi, gumamnya kemudian. Cepat-cepat menuangkan cairan sabun ke telapak tangan, Jemima mengangkat ujung kain bathrobe berbahan lembut itu, lalu meletakkan 1 kaki ke atas kloset. Tangan dengan sabun yang mulai menetes jatuh itu baru akan ia bawa ke arah titik sensitifnya. Namun saat tersadar dengan aksi bodohnya ini, Jemima langsung mengerang sebal. "Apa sih, Mima?" Katanya langsung membersihkan tangan dan tak pikir panjang dia langsung keluar. Area sensitifnya itu sudah ia cuci berulang kali tadi, tapi dia ingin melakukannya lagi. Untuk apa sih? Toh, tidak akan ada yang terjadi antara dirinya dan Abiasa. Tidak ada, jadi tak perlu pewangi apapun. Sialan, Mima. Sekarang ia memaki seperti Abiasa. Setelah kembali ke kamar, Jemima celingukan. Rasanya cukup lama ia habiskan waktu di kamar mandi. Tapi mengapa Abiasa belum kembali? Mengintip ke bawah, mencoba mencari-cari sosok pria itu, Jemima mendesah saat mengira Abiasa tak akan tidur dengannya. Sepertinya memang tak akan terjadi apapun malam ini. Lalu, memangnya kenapa? Kenapa harus kecewa? Melangkah lesu menuju ranjang, ia ambil pakaian yang Abiasa siapkan untuknya. 1 kaos size XL yang masih muat untuknya karena ukuran pria dan wanita kan berbeda. Walau ini terlalu ngepas untuk tubuhnya, Jemima lalu mengambil 1 lagi kain yang pria itu siapkan. Jemarinya mengangkat benda berwarna coklat itu ke depan wajah, memandanginya sesaat sebelum bibir atas berkedut jengah. Si mesum itu, memberinya sarung untuk apa? Ingin mengingatkan ia tentang malam di mana dirinya kabur ke kamar jenarkah? Hah, yang katanya tak akan menyentuh dirinya. Dasar iblis licik, tidur di atas peraduan milik Abiasa untuk yang pertama kali. Aroma pria itu yang biasa hanya bisa ia cium di antara jarak pemisah, kini mengelilingi tubuh Jemima yang bahkan beraromakan pria itu pula. Selimut putih yang menggulung tubuh, bahkan memanjakan indera penciuman yang tak henti menghidu aroma manis dari kain tebal ini, membuat Jemima seolah berada dalam pelukan Abiasa. Ini begitu hangat. Mengulum senyum dengan hangat yang masih melekat di pipi merahnya. Suara langkah yang mendekat membuat ia menaikkan selimut hingga sekujur tubuh tertutup dan tinggallah detak jantung yang bergerak membuat ia ngos-ngosan. Apakah Abiasa akan tidur dengannya? Di atas ranjang yang sama, ranjang yang begitu nyaman milik Abiasa. Dia tidur? Suara berat tanpa nada lalu menyusup ke telinga Jemima yang masih sepenuhnya sadar. Namun ia ragu untuk memperlihatkan diri. Rasanya ia bernapas lebih keras dari biasanya hingga mengira Abiasa akan mendengar. Menanti dalam diam, entah apa yang harus ia lakukan, atau berharap karena Jemima sendiri tak tahu pada keinginan dirinya sendiri, sesuatu yang berat menekan sisi kasur di sampingnya, sebelum kemudian beban terasa menimpa tubuhnya. Tak perlu melihat, ia tahu Abiasa adalah pelaku utama yang berada di atasnya, meski pria itu tak seutuhnya menindih. Terpejam, erat merasakan sesak yang menghimpit dada, Jemima menggigit bibir bawahnya. Semakin kuat, tiap ia dengar hela napas Abiasa yang terlalu dekat. Apakah wajah pria itu berada di depan wajahnya yang tertutup selimut? Kenapa sarungnya nggak dipakai? Lalu bibir segera dikulum ketika Jemima menyangka Abiasa tahu jika dirinya hanya pura-pura tidur. Apa tidak ada yang kamu gunakan selain bajuku?
Itu karena Jemima tak mungkin menggunakan dalaman yang sudah seharian ia pakai. Lalu, dia ingin meminjam celana Abiasa, tapi masih ada sungkan untuk membuka lemari pria itu jika tak diperintahkan. Dan lagi pula, Jemima tak yakin jika ada celana Abiasa yang muat untuk pinggul besarnya ini. Ingin merapalkan doa agar terbebas dari rasa gugup yang menjerat, tapi Jemima tak tahu bagaimana doanya. Jika gugup ini bisa lenyap dengan perginya Abiasa, mengapa dia tak rela? Apa kamu mau menggodaku, hamster licik? Hamster, apa si Dajjal ini baru saja mengatai dirinya? Tapi mengapa jantung Jemima melompat kegirangan? Tidak. Ejekan itu tak terdengar manis sama sekali. Tidak. Selamat malam, Mima. Dada wanita itu semakin sesak mendengar bisik lembut dari pria yang kemudian bangun dan tak tahu apalagi yang Abiasa lakukan sampai Jemima merasakan sisi kosong di samping kirinya melesak ke dalam dan kemudian hening. Dia tidur? Memupus rasa penasaran, ia intip sedikit sosok yang berbaring di sampingnya. Namun belum benar-benar memastikan apakah Abiasa sudah terlelap, sebuah guling langsung jatuh di antara mereka menutupi pandangan Jemima yang terbelalak. Kenapa dikasih pembatas? Mengerang protes, Jemima menyibak selimutnya, namun saat sadar jika dirinya tadi pura-pura terlelap, wanita itu kembali mengurung sekujur tubuh dengan selimut, namun menyisakan wajah yang pipinya tampak menggembung. Tak melihat senyum geli yang terpatri di wajah Abiasa, sampai pria itu menurunkan sedikit guling yang menjadi pembatas sampai tatapan mereka berjumpa. Kenapa bangun? Karena Jemima yang belum tidur, wanita itu lalu mendengkus. Bapak beneran mau jaga jarak dari saya? Mau kamu gimana? Kenapa malah balik tanya? Jemima berdecak kesal untuk sembunyikan rasa malu dan gugup yang mendera dirinya. Kamu? Mau saya mendekat? Enggak. Ia menjawab cepat, mempertahankan ego yang tak boleh bertekuk lutut di hadapan pria yang kali ini tak akan ia biarkan memenangkan perdebatan di antara mereka. Ya sudah kalau begitu. Guling kembali ditarik ke atas, dan tubuh Abiasa yang menggunakan kaos dan celana panjang itu berbalik memberi punggung untuk Jemima yang terbelalak dengan bibir menganga. Apa sekarang tiran itu ingin jual mahal? Dasar picik! Wanita itu lalu bersedekap dengan selimut yang makin memeluk tubuhnya. Terserah kalau memang mau begitu. Jemima juga tak akan memohon. Yah, nasib baik juga jika ia terbebas dari jamahan liar Abiasa yang menyiksanya. Kata-kata yang melintas di kepala Jemima lalu melambat seolah ada keraguan ketika ia anggap sentuhan Abiasa adalah hal yang menyiksa. Nyatanya ia merasakan nikmat. Ikut memberi punggung namun dengan gerakan ragu, wanita itu lalu diam di antara hening yang menikam. Dia tak bisa tidur di tempat yang terasa asing meski aromanya begitu akrab. Hanya hela napas yang kemudian menjadi teman. Jemima yang tampak gelisah mengganti posisi untuk terlentang. Sesekali ia toleh ke arah pria di sebelahnya. Masih setia memberi punggung. Rasanya makin tak nyaman. Rasanya, apakah Abiasa kembali mengabaikannya? Kembali bergerak, tampak gelisah sendiri padahal harusnya ia segera terlelap. Kantuk yang tak kunjung datang membuat wanita itu mengerang pelan. Tampak frustrasi. Tidur, Mima. Tidur, Pergerakan terasa di sebelahnya. Segera menoleh, ia dapati Abiasa sudah menatapnya dengan tangan menyangga kepala. Jemima membatu di tempat seolah tatapan dingin pria itu membekukan dirinya. Ada cacing di pantat kamu sampai kamu tidak bisa diam sama sekali. Bibir Jemima mencebik samar. Atau keberadaanku di sini mengusik kamu. Cebikan semakin kentara. Jemima menarik selimut yang tadinya ia singkap ke dada, kembali ia gunakan untuk menutupi wajah. Abiasa menjengkelkan. Tapi kapan dia nggak jengkelin? Diam lagi bersama kecewa yang menyusup. Jemima menurunkan selimut, sekadar memperlihatkan sepasang netra untuk mengintip apakah Abiasa kembali membelakanginya. Namun, saat wajah pria itu masih tertuju padanya dengan posisi yang sama pula, wanita itu terbelalak malu, namun entah gugup atau itulah yang dirinya mau. Guling pembatas tiba-tiba ia rebut dan memeluknya erat setelah berbalik memberi punggung pada Abiasa. Derap jantung Jemima yang bertalu begitu cepat, seolah ingin membelah kesunyian yang kembali menaungi itu. Tapi tak lama, hening itu pecah, menggemakan detak jantungnya yang semakin menggila ketika sebuah tangan menyusup ke bawah lehernya dan hangat ia rasakan menyentuh punggung. Tubuhnya menegang seketika sampai hela napas Abiasa yang berada di belakangnya memberikan ketenangan pada Jemima yang kemudian terpejam. Wanita itu mencoba untuk menangani situasi canggung, namun tak tahu mengapa juga memberi ia rasa nyaman. Lalu tak lama, seiring kelopak mata terbuka,
Ia menoleh untuk melihat bagaimana Abiasa menatap dirinya. Mimik wajah yang selalu saja suram bersama tatapan yang tajam, jemari wanita itu lalu terangkat untuk menyentuh sebelah alis Abiasa yang terangkat. Mengapa pria ini susah sekali tersenyum atau memberi raut ramah? Tapi kepada Jemimah, Abiasa cukup sering memperlihatkan sisi yang berbeda itu kan? Tadi bahkan pria ini tersenyum padanya. Jangan memulainya kalau tidak mau. Pria itu bersuara. Menurunkan pandangan setelah entah dari mana, Jemimah dapatkan keberanian untuk mengunci tatapan Abiasa. Netra wanita itu berhenti pada bibir tirani yang selalu mengeluarkan kata-kata tajam dan menyakitkan. Tapi, bibir ini terlihat begitu indah dengan warnanya yang agak kecoklatan. Jemari turun dari alis tebal Abiasa yang bergerak menunjukkan kegelisahan, berpindah menuju bibir pria itu. Ibu jari Jemimah memberi usapan ringan seiring dengan gerak tubuh yang perlahan berbalik dan wajah semakin mendekat. Wanita itu terpejam saat aroma mint dari bibir Abiasa mampu ia rasakan. Dingin. Membuka kelopak mata, bibir berisi dengan warna merah muda pucat miliknya terbuka, dan seutuhnya ia raup bibir Abiasa. Jemimah mencium pria yang selalu ia katai ini. Jemimah yang pertama kali memulai ciuman bibir di antara mereka. Apa kamu terlena dengan kebaikanku, Mima? Mengulas senyum di dalam lumatan bibir Jemimah yang mencipta gerakan canggung, Abiasa menarik pinggul wanitanya sebelum bibir bergerak dan mengajari hamster menggemaskannya ini cara berciuman yang benar. Desah tipis wanita itu mengudara ketika ciuman yang ia mulai menenggelamkan dirinya ke dalam lautan birahi yang semakin menuntut. Apalagi, Abiasa mulai membalasnya, memagut bibirnya dengan lidah yang mengobrak-abrik rongga mulutnya. Pria ini mengapa bisa melakukannya dengan baik? Terengah, tekanan ia rasa makin kuat di dadanya, sampai kemudian Jemimah tersadar jika dirinya sudah berada di bawah tubuh Abiasa yang semakin memperdalam ciuman mereka. Pria ini menjilat bibirnya, membelit lidahnya, menghisap bibir bawahnya, lalu menggigit dan menarik dengan tatapan berkilat penuh gairah, ditujukan padanya yang hanya diam pasrah menerima semua buayan Abiasa. Lalu gigitan itu terlepas mencipta rasa nyeri yang berdenyut. Kita berhenti di sini. Jemari Jemimah merayap ke pinggul Abiasa yang sedikit terbuka lalu meremasnya. Sah, saya tak kuasa menerima sorot dalam Abiasa yang terengah di atasnya. Wanita itu lantas membuang wajah ke samping, bersama Hela yang memburu hingga tarikan dan embusan napas mencipta gerakan naik turun di dadanya yang bergeskan dengan dada Abiasa. Wanita itu bersuara berupa cicitan pelan. Saya hapus poin ketiga. Sekarang, Jemimah sesali keputusannya yang tak menggunakan sabun yang sudah ia tuang ke tangannya tadi.